Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Metropolitan TV. Alhamdulillah, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa istimewa, Bapak Dr. Ilham di RUT RSUD Kota Bogor. Tepuk tangan untuk Pak Ilham dulu. Terima kasih, selamat datang Pak Ilham. Alhamdulillah sudah bisa mampir di studio atau Rumah Kreatif Metropolitan. Hari ini kita akan membahas tentang banyak hal yang berkaitan dengan, pertama adalah layanan rumah sakit, yang kedua adalah pembangunan yang akan atau yang sedang dilakukan, dan yang ketiga kita mau bahas detail soal itu Pak, rumah sakit yang saat ini tidak lagi ada kelas BPJS, yang itu rencananya dihapus di bulan Juli ya? Bulan Januari atau nggak salah? Bukan bulan Juli ya? Ya, ya. Mulainya dilakukan bulan Juli, mungkin nanti juknisnya baru dikeluarkan setelahnya. Ya. Nah, hari ini kan banyak masyarakat atau yang masyarakat yang sakit atau pasien-pasien atau keluarga pasien yang belum mengerti tentang rumah sakit tanpa kelas, dan kemudian juga rumah sakit kelasnya jadi standar semua. Ini akan kita bahas dengan Pak Ilham sebagai Dirut RSUD Kota Bogor. Pak Ilham, jadi pertama yang saya sampaikan selamat datang, terima kasih Pak Ilham sudah berkunjung. Beliau adalah orang yang luar biasa, dan yang tadi saya sempat ngobrol sebentar, di RSUD itu lebih dikuatkan soal mental ya. Karena banyak pengajian-pengajian, kajian-kajian rutin yang dilakukan oleh RSUD yang dipimpin oleh langsung Dr. Ilham, yang itu membuat saya menjadi terpanggil bahwa hari ini revolusi mental itu sudah dilakukan ternyata ya oleh RSUD, dan perlu untuk ditiru oleh rumah sakit lain atau instansi-instansi lain, karena penting revolusi mental dilakukan melalui dengan akidah, akhlak, terus kemudian tentang keagamaan lah. Nah, Pak Ilham, jadi RSUD Kota Bogor itu mulai berbisnis dengan diangkatnya Wakil Direktur Bidang Pengembangan. Ya. Boleh ceritakan nggak konsep awal berbisnis untuk mewujudkan RSUD Kota Bogor sebagai asa yang terlunaskan? Gimana itu Pak Ilham? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya ini adalah amanah dari seluruh masyarakat Kota Bogor untuk supaya RSUD itu menjadi rumah sakit yang sifatnya not full profit oriented. Jadi kita harus menghidupi sendiri, kemudian kita harus memberikan layanan yang services excellent. Jadi pada saat saya bidding, kemudian saya terpilih di 2019 bulan Oktober. Pada saat itu saya melihat bahwa pada prosesnya kita harus mempercepat, karena begitu masuk banyak sekali hal yang harus kita benahi, yang sebelumnya sudah bagus ya sebenarnya, tetapi kita banyak hal yang harus kita kerjakan. Jadi kita tentukan dulu visi misinya kita untuk ke sini. Visinya adalah menjadi rumah sakit yang mendukung visi Kota Bogor menjadi kota idaman keluarga, kota keluarga, ramah keluarga. Berarti kita juga menjadi rumah sakit yang menjadi ramah keluarga. Jadi begitu masuk otomatis misi-misinya adalah ada 5 sebenarnya. Strateginya yang pertama menjadi rumah sakit rujukan regional, yang berarti menjadi harus reliable, harus mempunyai kemampuan untuk melayani services excellent di bidang cancer, kemudian di bidang kesehatan ibu dan anak, dan di bidang jantung. Itu dulu. Sebenarnya ada 10 services excellent yang bakalan kita harus dapatkan. Nah, kemudian ada strategi yang kedua, yaitu menjadikan rumah sakit ini menjadi rumah sakit pendidikan. Karena menjadi rumah sakit pendidikan ini basic knowledge dari insan RSUD itu harus yang mengimprove dirinya, ilmunya harus selalu ditambah. Dan itu menjadi contoh buat rumah sakit lain misalnya. Ya sebenarnya sudah, mereka masing-masing sudah punya. Tetapi kalau kita harus ada satu terobosan-terobosan untuk ke sana. Karena ilmu kedokteran itu setiap 3 detik itu ada satu penemuan baru di seluruh dunia. Gitu. Jadi harus up to date. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah digitalisasi rumah sakit. Kemudian yang keempat adalah menjadi green hospital.
dan yang kelima sebagai research hospital. 5 itu. 5 itu ya. Nah, strategi itu pertama mana duluan nih? Kelihatannya dulu kita punya wadir cuma 2 ya. Waktu Umum, ya? wadir umum dan keuangan sama wadir pelayanan. Ini sangat berat. Saya kira ini harus ada penambahan. Dan ini dengan PP 72 dan Permendagri 79 memungkinkan untuk itu. Akhirnya kita usulkan pada perubahan SOTK. Jadi kalau kita itu dari awal saya masuk itu sudah kita usulkan. Jadi langsung kita usulkan, langsung di apa namanya di supaya lebih spesifik dan lebih mempercepat akselerasi. Karena kita ini kan 7 tahun umurnya waktu itu, masih 6 tahun waktu itu. Nah, kita harus ngejar ketertinggalan dibandingkan rumah sakit yang udah puluhan tahun. Nah, jadi mau nggak mau harus mengakselerasi. Nah, yaitu dengan adanya dibentuk Wakil Direktur Pengembangan dan Bisnis, pengembangan SDM dan bisnis. Tujuannya adalah bahwa SDM ini harus disekolahkan, SDM ini harus ditingkatkan keahliannya. Jadi untuk yang misalnya hemodialisa jantung, hemodialisa ginjal, kita sekolahkan, kita ikutkan atas biaya bantuan dari rumah sakit juga. Jadi dikembangkan SDM-nya itu. Tapi saya berpikir dari semua itu jenis manajemen apakah yang harus saya terapkan di sini? Dalam tipe manajemen modern itu ada manajemen klasik, ada manajemen yang sifatnya manajemen sukses, dan manajemen berdasarkan teknologi. Nah, dari semua itu nggak ada yang bisa mengatakan paling sukses. Maka saya milih semuanya digabung, combine menjadi manajemen Kolbun Salim. Kolbun Salim. Jadi betul. Bisa dijelaskan lagi? Nah, jadi manajemen Kolbun Salim itu bahwa saya harus merubah manusianya dulu untuk satu tujuan, satu visi, satu gerak, satu misi. Jadi semua pemikirannya harus sama bahwa kita ini adalah pelayan masyarakat. Dan itu harus ada kerendah hatian dari pelayan. Jadi untuk merubah harus perlu jiwa-jiwa yang tawadu, dan itu hanya bisa dilakukan dengan takwa. Saya selalu mengatakan kepada seluruh pegawai bahwa cukup bekal kita itu takwa, maka kita harapkan pertolongan Allah di situ. Karena prinsipnya wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan pertolongan. Jadi sebenarnya kalau saya jadi pinter itu bukan karena kehebatan saya, tapi karena pertolongan Allah. Kalau saya bisa maju itu bukan karena upaya saya, bukan karena amalan saya, tapi karena pertolongan Allah. Sehingga tidak menghasilkan orang-orang yang sombong, yang angkuh. Karena ini kan dasarnya begitu. Apalagi dengan pelayanan nggak bisa dilakukan dengan masyarakat ya. Iya. Makanya saya mencoba pendekatannya adalah pendekatan Kolbun Salim. Saya selalu menerangkan bahwa di dalam hati manusia itu ada segumpal daging, jika dia baik-baik semua. Jadi ada yang Kolbun Salim, Kolbun Marid, sama Kolbun Mayit. Kalau Kolbun Mayit itu hati yang mati, itu orangnya keras ya, susah mau dengerin, nggak bisa nerima masukan orang gitu ya. Kalau Kolbun Marid tergesa-gesa, terusannya orangnya juga nggak tenang dan mengandalkan akal. Saya selalu mengetengahkan di dalam briefing staff kita punya mesin manajemen namanya Coffee Morning. Setiap pagi kita berkumpul. Belum aktivitas berarti sudah? Ya, kita sudah ada briefing setiap pagi, dan disitulah kita membuat mesin manajemennya di sana. Jadi mau tidak mau kita harus mencoba untuk itu. Nah, dari situlah kita harus tidak sepenuhnya profit. Karena begini, banyak sekali orang-orang yang tidak beruntung, dia tidak mampu membayar BPJS-nya, nunggak. Makanya alhamdulillah dengan Kolbun Salim ini ada ide dari teman-teman di RSUD, bagaimana kalau kita kumpulkan zakat profesi. Nah, zakat profesi ini dikumpulkan untuk yang benar terverifikasi orang tidak mampu karena PHK, karena tidak beruntung. Dia itu nunggak BPJS sekian juta,
kemudian kena denda layanan lagi dari BPJS-nya. Nah ini kan akhirnya ujung-ujungnya nggak bisa bayar, yang nanggung kan selama ini RSUD. Ya. Jadi alhamdulillah kalau kami yang di sini biasanya nggak ditahan pasiennya, kami bantu pertama dengan CSR, dengan detik kita bisa beton. Oh ya, kita bisa. Kemudian kita bisa juga membantu masyarakat yang lain. Nah, tapi ternyata kan nggak semuanya bisa di-campaign, tercover. Kita kemarin itu untuk pasien-pasien yang tidak bisa membayar dengan surat perjanjian itu cukup banyak. Nanti pada akhirnya gimana tuh kalau yang dengan surat Ya mau nggak mau. dibayar nggak? Enggak kan? Ya enggak lah, alhamdulillah. Masih nggak dibayar. Biasanya inilah, jadi kejujuran ini juga harus melingkupi mentalitas seluruh masyarakat. Yang namanya hutang ya harus hutang dibayar, tapi ternyata nggak dibayar. Nah akhirnya yang tidak dibayar itu dibayarkan oleh tadi RSUD, zakat tadi. ya oleh karyawan. zakat. Sebenarnya begini, bukan. Jadi kalau zakat karyawan ini kan nggak terlalu banyak. Tidak banyak ya. Jadi kalau misalnya dia tidak mampu, penduduk Kota Bogor, dia nggak punya penduduk Kota Bogor. Ya. Tapi kadang-kadang kabupaten juga ada, pasti ada. Apalagi kabupaten juga kan pakai jamkap biasanya. Jamkap ini tidak tercover, karena dia fix beda sama Kota Bogor. Jadi mau nggak mau kita yang harus berupaya bagaimana nih caranya saya membantu pasien ini. Saya yang penting ditolong dulu masuk, jadi nggak ada pusing masalahnya apa bagaimana. Yang penting pasiennya kita selamatkan dulu, kemudian ketika dia mau pulang biasanya akan bilang kan pengurusan BPJS-nya nggak punya uang misalnya, harus dikomunikasikan dari awal. Dari awal ya, biar tidak ada. Dari awal, ini BPJS-nya saya sedang usahakan, ternyata nggak bisa, harus kontak sama RSUD sejujur-jujurnya saja, nggak usah bawa LSM. Nggak usah. Kalau sebelumnya banyak kayak gitu. Yang kayak gitu banyak. Nggak usah, karena kita lebih menghargai kejujuran ini. Karena kita juga berintegritas kan, berkejujuran. Kemudian kita panggil, kemudian dia nggak bisa bayar nih misalnya. Ya sudah, diverifikasi oleh tim, ini kayaknya butuh bantuan. Zakatnya dikeluarkan untuk menutupi BPJS itu. Ditambah berarti tidak menutupi untuk pengobatan ya, tapi untuk BPJS nanti kan dibayar sama BPJS semuanya. Jadi termasuk denda layanan dan lain sebagainya. Karena banyak yang tidak beruntung seperti itu. Cuman saya ingin mengubah juga konsep masyarakat di sini. Rata-rata yang datang kalau saya tanya ini bayar BPJS-nya nunggak gitu ya. Saya tanya, Bapak bisa merokok? Bapak merokok? Merokok. Beli rokok berapa sebungkus? 20.000. Oh nggak bisa bayar BPJS gitu ya. Sehari 20.000 kali saja 36.000. Bayar BPJS 150.000. Kayaknya nggak nyambung ya. Nah ini jadi seperti ini nih harus dibentuk mentalitas mana yang prioritas. Yang prioritas adalah memberikan protektif kepada keluarga. Dalam hal ini adalah asuransi. Dan ini upaya yang nggak boleh putus sebenarnya dari pemerintah, dari kita semua untuk menginformasikan supaya aman, kita protektif anak-anak kita, istri kita. Nah, ketika mau melahirkan, seharusnya dari awal udah diurus tuh BPJS-nya. Buat anaknya. Jadi sudah mulai gitu. Jadi nggak ada kesulitan. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah, jadi itu dulu. Jadi kita buat qalbun salim, intinya innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha ma'as sabirin, innallaha yuhibbul mustaghfirin, innallaha yuhibbul mutawakkilin, bertawakal, jujur, berintegritas, dan ingin menolong. Kalau kita pakai konsep modern sebenarnya asalnya dari situ. Coba sekarang kita ngomong dimensi mutu, ngomongnya reliable, berarti keahlian. Orang yang mempunyai ini bahwa ilmu dari Allah ya harus menuntut ilmu. Karena di luar ilmu dan ibadah adalah batil. Kan kalau menurut orang Islam gitu. Yang kedua adalah responsiveness, responnya harus cepat gitu. Yang ketiga adalah assurance. Ya keterjaminan
pada pelayanan kesehatan. Yang keempat adalah tangibles, penampakannya harus bagus, kenyamanannya, kebersihannya. Kemudian yang kelima, kita pengen empati, ada empatinya kepada. Jadi orang datang ke sini sebenarnya membawa dua masalah, masalah ruh dan masalah badannya. Nah, jadi kadang-kadang emosinya inkorelasi. Jadi tidak korelasi, mudah tersinggung, mudah berprasangka. Jadi kita yang harus sabar. Gitu. Nah, jadi saya melihatnya kadang-kadang sudah terbiasa dulunya awal-awal saya. Ini sudah berprasangka jelek nih pasien ini. Wah, bakalannya akan begini. Begitu diterangkan, udah langsung omel-omel dulu, marah-marah dulu. Pokoknya harus begini. Padahal udah dilayani. Gitu. Tapi dia tidak mengerti, begitu dijelaskan tidak mau terima. Tapi begitu sudah memahami, baru dia yang meminta maaf. Tapi kalau yang sekarang RSUD nggak ada yang udah ngerti, udah nggak ada yang ketus-ketus. Alhamdulillah, kita ada MOD, manage on duty, orangnya baik-baik. Nah, cuman kadang-kala ketika pasien pulang ini jadi permasalahan juga dengan progresnya RSUD sekarang penuh sekali. Iya. Penuh sekali. Jadi pasien-pasien itu misalnya di ruangan rawat inap sudah full ya, sudah penuh. Flow-nya kita kapasitas 395. Ini sudah penuh semua nih untuk semua pasien BPJS. Nah, ini dengan adanya pembangunan ini kan kapasitas kita dari 430 turun ke 395. Nah, karena terganggu pembangunan ini kan prosesnya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita bilang ini dirujuk ya ke rumah sakit lain melalui ESIR, kita bantu ya. Bukan karena nggak bisa dilayani. Nggak bisa. Tapi tetap dilayani dulu di IGD. Ya. Tapi numpuk kan. Ya. Nggak mau, saya pokoknya pengennya di sini. Jadi nginep di IGD itu bisa berhari-hari. Iya, itu dia. Oh, jadi akhirnya numpuk, petugas jadi stres. Karena mungkin ini ya Pak Dirut ya, jika sudah dirujuk, pelayanannya mungkin tidak sama dengan RSUD, mereka berpikir ini bayarnya pasti mahal. Karena kalau di RSUD itu pasti gratis gitu misalnya. Ya enggak juga, saya pikir semua rumah sakit sama. Hanya tinggal ya mungkin karena fanatisme mereka, kecintaan mereka sama RSUD juga. Ya. Makanya saya berpikir kita harus terus mengembangkan diri untuk lebih luas lagi. Nah, makanya kemarin dengan banyaknya, kemarin sebagai contoh kasus saja, tiba-tiba ada yang dari kepolisian datang ke Mabes Polri ya, menyuruh ke ini, nanya ada bayi kembar 3 dari penduduk kabupaten yang lahir di kita. Nah, ini kan pegawai yang nggak punya asuransi apapun. Pegawai kontrak, bukan pegawai orang. Jadi kita campaign melalui kitabisa.com. Nah, akhirnya dibaca sama Pak R. Pak Presiden. Benar nggak nih nanya? Terus terbawa. Nah, terus saya katakan, ya memang ini benar, ini tagihannya pasien yang kembar 3 yang prematur, sulit kasusnya. Lahirnya di sesar, dioperasi. Alhamdulillah 3-3-nya masuk NICU. Yang satu beratnya 1,3, yang kedua 1,5, yang satu 1,7 kalau tidak salah itu. Nah, kita campaign kan mau pertahankan hidup bayi yang kecil ini. Iya. Di NICU itu sampai 28 hari. Total biaya itu NICU itu mahal ya. Makanya rumah sakit itu kadang-kadang berpikirnya kalau kita mikirin duit aja nggak bakalan bisa nolong. Karena pasti kasus-kasus yang NICU, PICU, ICU itu pasti wah ini proyek rugi kalau dari BPJS. Kalau kita enggak, kita melihat, kita terima, kita pakai ke NICU, kemudian selama 28 hari dikampanye lah oleh kitabisa.com, dibaca. Berarti itu dilakukan sama karyawan RSUD? Enggak, sama kitabisa.com, kita hanya mengklopkan saja. Sehingga pasien ini terlayani dengan maksimal. Setelah kalau beli obat, waduh, yang nanggung kan tentunya kan repot juga. Makanya kita harus menolong kepada pasien ini. Setelah lebih kurang berapa hari itu,
28 hari, hampir 28 hari, total dia 159 juta. Untuk 3 pasien. Itu 3 pasien anaknya, alhamdulillah selamat dan sehat. Terus si ibunya, bapaknya juga pulang, kita campaign, itu masih terkumpul 140. Oh ternyata dari Ibu Bayangkari ingin memberikan bantuan. Melalui kita bisa datang ke rumahnya langsung. Masya Allah, jadi dengan niat baik itu ternyata pertolongan datang dari mana-mana. Nah, jadi saya pikir kita tidak akan kesulitan, semuanya selalu ada jalan keluar untuk itu. Nah, itu jadi lebih kurang yang dibangun sekarang mentalitas dulu. Nah, jadi Amel tadi yang kita obrolin juga. Jadi di RSUD itu untuk membangun sambil minum. Iya, sambil minum. Sambil minum dulu deh. Minum dulu yang lain. Ada nggak minumnya? Alhamdulillah. Menyambung tadi yang kita sempat obrolin sebelum on air, bahwa RSUD itu sekarang rutin melakukan kajian. Iya. Setiap hari apa tuh? Jumat. Hari Jumat. Itu terbuka umum juga. Oh, terbuka untuk umum. Iya, pasien-pasien, keluarga pasien banyak yang itu. Kita kan ceritanya gimana tuh untuk iya. awalnya bisa melakukan kajian rutin? Sebenarnya ini kontras ya, RSUD kan layanan kesehatan, terus kemudian tadi ada program untuk Polbun Salim, akhirnya dikaitkan dengan ada kajian-kajian gitu. Ceritanya gimana? Sebenarnya begini, itu kan awalnya tuh seminggu sekali pada saat fase COVID. Kita kan diuji didera tuh di 2020. Kalau kita mengandalkan siapa manusia itu lemah, nggak bisa apa-ngapain. Ketika mau habis oksigen, kita kebayang tuh 2 jam lagi habis yang 10 ton. Dengan doa lah kita bisa menembus. Keyakinan kita harus kokoh sebagai orang Islam. Pertolongan itu datang ketika di saat-saat yang dibutuhkan. Maka awalnya kita kajiannya itu adalah fungsinya untuk menguatkan mental kita menghadapi, sehingga tidak menjadi jiwa yang lemah. Jiwa yang ngomel, jiwa yang cengeng, mudah mengeluh. Nah, itu hanya bisa diperkuat dengan bantuan Allah. Maka kita berdoa dengan riyadhah fitil, karena memang saya tekankan kita harus bermujahadah. Bermujahadah itu bersungguh-sungguh dalam takwa. Nah, jadi artinya kita harus sudah mulai karena di luar ilmu dan ibadah adalah batil. Sementara kan disebutkan oleh hadis ya bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu adalah fardu ain loh, fardu ain bagi orang muslim. Ilmu apa? Ilmu agama. Kalau ilmu kedokteran mah sudah, ilmu hukum sudah, itu fardu kifayah. Tapi kalau ilmu agama itu adalah fardu ain. Makanya sebenarnya berangkatnya adalah dari kebutuhan kita untuk mempercepat proses agar kita ini mentalnya sama. Jadi kacamatanya sama, kacamata ilahi. Jadi manajemennya manajemen ilahi, bisnisnya bisnis ilahi. Jadi sifatnya adalah untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Jadi perlu batin yang kuat. Karena sekarang kita hidup di zaman, kalau menurut saya ya, saya nggak tahu kok menurut orang lain, tapi kalau menurut saya di akhir zaman ini jiwanya kok kering kerontang, penuh dengan setiap yang dibicarakan itu masalahnya masalah dunianya itu adalah konsep berpikirnya harta, kekuasaan, tahta, wanita, tanah, mobil, kemewahan. Kalau perempuan naon tah gelang, perhiasan ya. Nah, kalau kita bilang bahwa kalau kita ngomongin seperti ini aja, akan ada muncul penyakit yang paling susah sekali. Penyakit panjang angan, tulul amal. Angan-angannya aja. Kita dipanggil sholat susah. Jadi orang laleget jalan teh tengil. Kalau menurut saya teh dinasihatin tengil, disuruh iya tengil, layanin tengil, wani piro, pasti nanyanya begitu. Sementara harus sadar bahwa yang ngasih rezeki itu Allah. Nah, jadi dari sini kondisinya harus dirubah, konsep berpikirnya. Nah, jadi kita coba dirubah. Setelah merubahnya dengan pendekatan ilahi juga. Nah, akhirnya saya pikir perlahan-lahan terpapar semua.
kita 1.200 pegawai. Dan kita memang BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, yang UOBK, unit organisasi berbadan khusus. Jadi kita mempunyai kewenangan untuk mengatur pendapatan, untuk mengatur sendiri kemandirian. Jadi kita yang termasuk rumah sakit umum daerah yang mandiri Sudah penuh. Mandiri penuh. Jadi kita juga sempat ngobrol ya bahwa RSUD tidak lagi dapat bantuan dalam tanda kutip APBD untuk operasional. Tapi RSUD sudah mandiri dengan mengelola hasil dari BPJS. Betul. Jadi nggak semuanya. Jadi kalau gaji kita tuh ASN, kita tuh agak berbeda ya. Kalau di RSUD Kota Bogor itu kan karena dari rumah sakit swasta yang diambil alih oleh pemerintah kota di 2014 dari Perwali nomor 5 tahun 2014 bahwa itu adalah milik Kota Bogor yang bersifat not for profit oriented. Nah, setelah itu maka kita bersifat tidak disuntikkan oleh APBD 2 karena APBD 2 kita juga kan nggak terlalu besar. Jadi mau nggak mau sementara kalau berbicara rumah sakit itu high tech, MRI, CT scan, endoskopi itu tidak murah, tidak murah. Nah, jadi tugas kami adalah mendekatkan layanan-layanan yang mahal dengan high tech ini kepada masyarakat menengah ke bawah, Cok Mimin dan Mang Encep supaya dapat layanan itu dengan baik. Nah, jadi makanya kita harus mikir kan, nah, gimana caranya? Nah, itu dia tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Nah, itu dia. Allah berikan rizkinya bagi orang yang bertakwa. Jadi kuncinya takwa aja dulu. Ulah legek lah ninggalin sholat, udah. Pokoknya wajib sholat we gitu. Iya, benar. Nah, pada menyambung ke pertanyaan pertama tadi. Jadi dengan ada hadirnya wadir pengembangan dan bisnis, nah ini ada kaitannya juga dengan dibukanya Poli Kasturi. Iya. Apakah ini juga bagian dari konsep bisnis? Betul. Jadi kasturi itu diambil dari minyak wangi surga. Wangi surga ya. Harum. Jadi begini, melihat daripada potensi, apalagi nanti ada perubahan kris ya. Keras rawat inap standar, jadi tidak kenal kelas. Nah, jadi intinya tidak ada disparitas. Ini high tech loh, high cost. Ini Cibijis untuk operasi saja. Ini kalau di rumah sakit lain kadang-kadang ada sharing cost ya. Kalau kita di RSUD nggak boleh, sama saya nggak boleh ada sharing cost. Semuanya harus ada caranya gimana pasien itu benar-benar merasakan manfaat dari BPJS. Jadi kalau operasi saja misalnya, cuman sayangnya memang Inaci Bibis kita alhamdulillah nih sekarang nih besoknya ada rapat tentang mau pembentukan tarif Inaci Bibis. Karena dari 2014 kalau nggak salah itu nggak pernah dirubah. Operasi 27 juta cuma dibayar 11 juta. Nah, itu bahan-bahan sementara inflasi terjadi, harga obat naik, harga alat kesehatan naik. Ini nggak pernah dipikirkan. Akhirnya saya harus mencari bagaimana caranya supaya kita benar-benar bisa mandiri. Ditambah sama sekarang dengan adanya kita semakin cepat kemajuan ini, dalam waktu 2 tahun ini menjadi rujukan regional, rumah sakit pendidikan, digitalisasi dan makin dikenal. Ternyata ada masyarakat. Saya pengen pakai asuransi swasta. Saya pengen pakai umum, bayar. Tapi saya pengen sendiri. Nah, akhirnya kita buatlah Poli Kasturi. Tujuannya satu, niatnya lillahi ta'ala adalah untuk bertahan hidup yang pertama, untuk memanage sedemikian rupa, dan untuk memberikan cara untuk substitusi subsidi silang. Subsidi ya? Iya. Untuk mengurangi banyak sekali hal-hal yang harus kita tolong masyarakat menengah ke bawah. Jadi makanya disebut not for profit oriented. Jadi berbisnis sebenarnya konsep bisnisnya bisnis ilahi. Jadi kita standarnya memang dalam hal disparitas layanan tidak kita lakukan, tetapi kita disparitas dari sisi fasilitasnya. Tidak terlalu ramai, kemudian ruang rawat inapnya juga VIP. Kita pun hanya diperbolehkan menurut aturan kan 10% VIP.
untuk bisnisnya 10% itu. Nah, kita kurang dari 10%. Dari 30 dari 400 lah ya, 400 rawat inap, kita hanya punya 7, berarti berapa persen? 7 per 400. 0, Nah, jadi sangat kecil ya, sangat kecil gitu. Jadi nanti kita perlahan kita lihat animo. Ternyata animonya cukup tinggi ya. Ini mulai kapan, Bu? Baru 1 Juli kemarin, 1 Juni kemarin. Hampir 1 bulan ya. 2 minggu lebih, 2 minggu satu hari. Ya 13 Juni ya kalau nggak salah ya. 13 Juni ya. 2 minggu 1 hari. Nah, pasiennya udah banyak nih. Ada lebih kurang hampir mencapai 100-an. Jadi saya pikir, wah ini animonya cukup tinggi. Ternyata juga masyarakat yang nggak bisa pagi pengen memakai asuransi swasta, mereka ingin datang. Atau yang pengen umum, saya punya uang, saya udah nggak mau ngantri. Sok mangga silakan. Karena jadi, kalau di RSUD itu untuk poli di RSUD untuk BPJS pasti padat banget itu, penuh. Karena RSUD sudah mendapat harapan, ekspektasi terhadap masyarakat, RSUD itu bisa dilayani dengan baik dengan gratis dari BPJS gitu ya. Nah, jadi sebenarnya bukan gratis ya, kalau saya pikir karena memang mereka membutuhkan. Jadi kita kan ada rujukan berjenjang sekarang. Dari PPK FKTP 1, kemudian ke di puskesmas, kemudian ke rumah sakit tipe B, tipe C ya, tipe C. Kalau kita kan tipe B itu. Jadi yang nggak bisa dilakukan di tipe C, dirujuknya ke kita. Dan ternyata bukan hanya Kota Bogor, tapi dari kabupaten juga banyak. Dari Depok juga ada. Apalagi kita cancer ya, service excellence-nya yang melakukan terapi untuk operasi cancer, kemudian operasi selain itu terapi kemoterapi itu cukup banyak. Nah, ini dalam rangka untuk mengatasi permasalahan. Kalau di Bogor itu terapi cancer dan kemoterapi baru di RSUD aja atau rumah sakit? Sebenarnya di Ciawi ada. Ada RSUD ya, cancer ya. Tetapi kita kelihatannya banyak ya. Per hari saja yang kemoterapi bisa sampai 100 ya. Banyak. Nah, kemudian untuk operasi jadwal tunggunya adalah antriannya sampai 125-an. Jadi cukup lama. Karena apa? Karena memang dokter onkologi, bedah onkologi itu terbatas. Ada berapa sih dokter? Di Indonesia itu kebutuhannya 2.000. 2.000 dokter. Ya, bedah onkologi, tapi baru bisa disediakan 200. Jadi masih banyak. Jadi kita adalah dokter yang tidak tetap yang bekerja ke kita. Jadi mau nggak mau, memang suka nggak suka, kita sedang mencari dokter bedah onkologi yang bisa, sehingga bisa menurunkan mempercepat lah. Padahal operasi di tempat kita itu di RSUD dengan 5 ruangan OK itu sehari itu bisa sampai 17-20 per hari, cukup banyak gitu operasi. Jadi sibuk banget dengan dokter bedahnya gitu. Begitu lebih kurang. Iya, butuh konsentrasi tuh kalau udah menangani banyak orang, makanya itu dokter-dokter baru kita tertangani. Oke, Pak Dirut, jadi kita sudah menyiapkan video tentang RSUD Kota Bogor. Kita bisa lihat dulu videonya. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Bogor hadir lebih fresh di bawah kepemimpinan Dr. Ilham Haidir sebagai Direktur Utama. Dilantik pada 2019, Dr. Ilham membawa perubahan besar dalam pengelolaan rumah sakit daerah. Perombakan dilakukan besar-besaran, baik dari pembenahan struktur organisasi, penambahan ruang rawat inap sejumlah 264 tempat tidur, peningkatan alat kesehatan berupa MRI 3 Tesla, CT scan 128 slide, dan launching alat ISWL atau Extracorporeal Shockwave Lithotripsy untuk penyakit ginjal. Dengan kelengkapan alat medis tersebut, RSUD Kota Bogor punya mimpi besar untuk dikembangkan menjadi rumah sakit riset dan pendidikan. Berbagai inovasi telah dilakukan, termasuk dari sisi pelayanannya yang mulai beralih ke sistem digital dengan mengusung konsep gadget friendly.
Tak hanya itu, berbagai pintu komunikasi juga dibuka untuk warga yang membutuhkan informasi, yakni dengan memanfaatkan kanal Instagram maupun YouTube. Kira-kira terobosan apa lagi yang akan dieksekusi Dr. Ilham? Kita tunggu saja. Ya, tadi Pak Dirut kita sudah lihat Iya. tayangan video tentang RSUD. Banyak yang sudah dilakukan ya, Iya. terutama tentang pengembangan teknologi. Iya. Iya. Komentarnya gimana Pak Dirut? Sebenarnya begini, sudah suatu keharusan sih sebenarnya rumah sakit itu harus digitalisasi. Jadi semuanya itu dari manual ke digital. Sekarang ini kan dunianya big data. Ya. Betul. Jadi kalau kita masih pakai manual sangat sulit. Dari bidang keuangan, dari bidang BHP, bahan habis pakai, sistem layanan, sistem rujukan, itu semuanya memakai digitalisasi, termasuk untuk operasi. Jadi fungsinya digital ini adalah untuk mempermudah, mempermudah layanan agar lebih cepat, lebih responsif dan lain sebagainya. Nah, mulailah kita bagaimana nih caranya? Karena kalau kita ketemu pada pertemuan versi Arsada atau saya berkunjung ke rumah sakit lain, minder kita. Waktu itu, waduh ini digitalisasinya udah jago ya. Ketinggalan gitu. Nah, ketinggalan jauh. Nah, akhirnya kita coba. Yang pertama yang langkah-langkahnya dengan itu digarap oleh Wadir Bank yang tadi saya Wakil Direktur Pengembangan Bisnis, termasuk di dalam hal ini FTMR. Nah, karena kita punya pemerintah daerah, kita berkonsultasi dengan pemerintah. Kita sudah ketinggalan jauh. Bahkan kita harus berpikir sekarang arahnya telemedicine, sehingga orang nggak numpuk di rumah sakit. Ini gimana nih caranya? Kita berpikir lagi untuk wisata medis ke depannya. Kita harus berpikir lagi untuk membuat jejaring networknya luas. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia gitu kita perlu. Nah, jadi selain di bidang pendidikan, kita juga harus dibangun. Maka kita buat dulu payung hukumnya. Payung hukumnya lahirlah Perwali dari kebijakan kita ini, Perwali nomor 34 tahun 2021 yang mencakup tentang kerjasama operasional atau kerjasama pemanfaatan. Nah, jadi dalam hal ini setelah itu barulah kita lakukan yang memilih ada yang namanya tim TKKRS gitu. Tim Koordinasi Kerjasama Rumah Sakit. Jadi tim ini dibentuk untuk memilih mana yang terbaik. Jadi itu harus terbuka sistemnya. Karena di sini kita ingin dapatkan yang terbaik. Akhirnya lahirlah sistem informasi manajemen rumah sakit sekarang ini. Nah, sekarang setelah berjalan, ini bukan sesuatu yang mudah. Iya, betul. Pasti butuh. Waduh, ini pelatihannya aja kita dari Oktober tahun 2021. Oktober, November, Desember, Januari. Nah, Februari tanggal 1, baru kita launching. Begitu di launching, wah gagap. Iya, pas kaget. Wah, semuanya padahal udah dilatih 5 bulan. Masih gagap. Tapi ya kita terus jalan. Wah, di sini mau gimana. Kita sabar saja. Berjalan terus. Alhamdulillah sekarang semua satu bagian ini semakin mempercepat. Tujuannya adalah mempercepat antrian, turnover pasien. Yang dulu itu pasien bisa dari jam 8 pulang-pulang jam 3 sore. Sekarang udah enggak. Kita sekarang waktu tunggu di situ dihitung. Berapa lama? Nah, kita improve terus untuk memperbaiki sehingga cepat prosesnya. Dan itu adalah dengan interkoneksi. Itu dari satu sisi layanan. Yang kedua, dari sisi juga keterbukaan informasi. Itu harus disampaikan. Yang ketiga, juga kita pengen perencanaan yang baik. Karena saya dengan gampangnya, mudahnya mengambil data yang aktual, faktual, sehingga membuat perencanaan yang bagus. Yang keempat, jangan coba main-main dengan uang. Udah nggak bisa lagi tuh, ada cara ya. Semuanya itu akan ketahuan. Semuanya itu akan sedemikian terbukanya. Semuanya itu akan bisa
sedemikian diawasi oleh semua, sehingga memperkecil kecurangan-kecurangan. Alhamdulillah sih, dengan kondisi seperti ini kita juga semakin baik lah. Lebih baik lagi lah. Amin gitu. Nah, Pak Dirut kan sebelumnya juga RSUD mendapat penghargaan juga. Itu Iya. baru bulan apa? Iya. Jadi kemarin ceritanya itu kan ada jadi kita itu rumah sakit, ada beberapa rumah sakit yang dinilai oleh oleh yang berwenang dalam hal ini untuk kementerian, untuk tenaga kerja. Kementerian Tenaga Kerja untuk kesehatan keselamatan kerja. Iya, betul. Jadi kan di sini di RSUD itu berkenaan satu sama jarum suntik, sama limbah, alat listrik, alat-alat high tech. Kemudian banyak sekali yang dikhawatirkan terjadi kecelakaan. Antara lain kecelakaan terpapar dengan limbah-limbah yang baik yang bakteri maupun yang non bakteri, baik yang limbah B3 maupun limbah-limbah yang non B3. Jadi ini bisa penanganan kita gimana? Nah, kalau kami karena kita juga diakreditasi, dituntut, kita punya SOP. Kita ikuti saja SOP itu dengan baik, dan kita punya PPI misalnya. Jadi ada PPI bukan? PPI itu yang untuk infeksi nosokomial. Jadi penanggulangan. Jadi untuk pasien safety-nya ada, perawat safety-nya, tenaga kesehatannya juga ada. Nah, jadi kita benar-benar nih buang limbahnya di mana, keselamatan kerjanya gimana. Nah, sehingga pada saat itu kita benar-benar berupaya mengikuti aturan itu. Saya nggak ngerasa bahwa kita bakalan dapat penghargaan, karena tugasnya adalah kami ini hanyalah untuk yang terbaik, untuk nakesnya selamat, pasiennya selamat, akhirnya angka kesembuhan tinggi, akhirnya juga prosesnya berjalan dengan baik. Bagi kami bukan penghargaan yang terpenting, tetapi ridho Allah yang paling penting itu. Jadi kalau penghargaan nomor sekian lah ya. Iya, betul. Dapat ridho Allah, jadi apapun yang kita lakukan akan terasa lebih mudah. Lebih kurang begitu. Betul. Nah, tadi menyinggung soal rumah sakit umum daerah yang menjadi rumah sakit pendidikan rujukan regional dan 4.0 dan hospital. Nah, ini apa yang sudah dilakukan untuk mencapai itu? Jadi ketika kita masuk sebenarnya itu sudah ada pembahasan di Renstra di 2019. Masih ingat kita betapa hampir mangkraknya pembangunan Blok 3 waktu itu. Beberapa kali ini ya. Waduh, hampir saja terjadi kegagalan, tapi alhamdulillah bisa selesai pada waktunya. Kemudian berpikir tentang apa langkah selanjutnya, maka rujukan regional. Kenapa rujukan regional itu penting? Bukan masalah nama sebenarnya, tetapi adalah menginduce tadi strategi tadi kita agar insan RSUD ini mampu memberikan service excellence kepada masyarakat. Angka kesembuhan, angka loss, long of stay-nya menjadi lebih sesuai, pemberian obatnya nggak serampangan, sehingga kita benar-benar harus atur. Dan itu berat jadi rujukan regional. Karena akan divisitasi. Nah, untuk menjadi rujukan regional syaratnya diantaranya adalah bersama dengan menjadi rumah sakit pendidikan. Jadi rumah sakit pendidikan ini kita waktu itu kita keluarkan adalah mau nggak mau menjadi tempat pembelajaran. Di samping dosen-dosennya adalah selain dari, kalau kita kan klinis, berarti dokter RSUD menjadi tenaga pengajar, tenaga dosennya. Nah, ini harus terus improve kan pengetahuannya. Mau nggak mau harus belajar dan lain sebagainya. Itu tujuannya supaya benar-benar pandai dan pintar dan orang-orang yang terunggul. Nah, menjadi rumah sakit pendidikan kita bekerja sama Unhan, Universitas Pertahanan. Nah, kita bentuk Komkordik, Komite Koordinasi Pendidikan. Komkordik ini bersama dengan Unhan dan tanda tangan MOU-nya bersama dengan Pak Wali Kota sebagai pemilik.
dari Rektor Unhan Universitas Pertahanan dengan Pak Wali Kota. Nah, setelah ini berjalan, divisitasi nih. Nggak mudah juga. Iya. Persyaratannya jauh. Itu harus ada modul pendidikan. Iya. Harus ada ini semuanya kita penuhi. Kami pelatihan di hotel ya, kita yang menginisiasi untuk mewujudkan rumah sakit pendidikan ini. Dosen-dosen dari Unhan sama dosen-dosen dari rumah sakit kita terlibat untuk menyusun silabus dan sebagainya. Itu semuanya. Nah, ini juga harus didukung sama digitalisasi karena nilai-nilai mahasiswa itu akan terpantau melalui digital. Gitu. Jadi semuanya sambung menyambung sebenarnya. Berkaitan ya. Berkaitan. Dan kemudian menjadi kita punya rumah sakit sekarang udah dapat izin menjadi etik penelitian. Jadi keren juga tuh. Jadi nanti kebanggaan itu. Jadi itu bisa menjadi penelitian tentang apapun yang di bidang kesehatan kedokteran. Iya. Nah, kemudian yang ketiga digitalisasi, bukan digital 4.0. Sekarang kita rubah jadi digital. Karena sekarang udah digital 5.0 kan. Iya benar. Udah 5. 4 lagi. Udah nggak 4. Makanya digitalisasi rumah sakit. Iya. Nah, saya kira itu adalah upaya untuk saling keterkaitannya erat sekali. Itu lebih kurang. Lebih modern lah. Iya, lebih modern. Dan kita juga PPDS-nya sama FKUI nanti. Dengan FKUI jadi yang spesialis juga ada untuk menjadi bimbingan, dan itu beratnya apa, kita harus pendampingan, harus ada chief, konsulen dan sebagainya. Gitu ya. Karena ilmu kedokterannya berbeda dengan penanganan yang dokter-dokter yang ibaratnya ini memakai high tech benar. Betul. Nah, Pak Dirut, tadi kita sudah sempat singgung soal penghapusan kelas di BPJ. Iya. Jadi ada rencana pemerintah yang akan memperlakukan kelas standar namanya. Tidak lagi ada kelas 1, 2. Iya. Nah, RSUD menghadapi itu apa ya? Udah, jadi sebenarnya kita sudah dari jauh-jauh hari sudah melakukan itu Pak ya? Udah, jadi penghapusan kelas standar itu penghapusan kelas 1, 2, 3 dengan kerisnya. Kelas rawat inap standar itu adalah tidak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, semuanya sama. Tapi memang dalam penanganannya, jadi sekarang ini ada beberapa aturan-aturan yang sedang kita coba kejar. Misalnya pada kelas rawat inap standar itu satu ruangan itu hanya 4 tempat tidur. Jadi nggak ada sendiri-sendiri, 4 tempat tidur. Kelas standar. Kelas standarnya ya? Ya pokoknya 4 tempat tidur sih. Nah, kita dengan di blok 3 itu kan kelas 3 tempat tidur. Itu udah mewah kan, udah enak gitu. Ya, jadi kita tinggal segmentasi saja. Tinggal menguatkan peraturan tentang tempat tidur, kenyamanan dan lain sebagainya. Yang jelas saya sepakat bahwa dengan adanya keris ini mereka mendapatkan hak yang sama, tidak ada disparitas. Tetapi juga harus diingat tidak semua masyarakat mampu membayar. Ini juga harus dipikirkan. Ketika dia tidak mampu membayar, kan mau nggak mau naik kan iurannya ya. Iya, disesuaikan dengan gaji ya. Iya. Nah, kalau disesuaikan dengan gaji, kalau yang non informal ini kan jadi tanggungan pemerintah juga. Jadi kalau yang di perusahaan kalau yang di pegawai negeri tapi kalau yang informal, tukang dagang gorengan, harus dipikirkan juga ya bagaimana nih caranya. Saya pikir ini akan terus diimprove ya. Mudah-mudahan perubahan, paling enggak nampaklah di sini bahwa BPJS juga ingin mengubah, memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Kalau dulu kan banyak yang menyampaikan rumah sakit tanpa kelas. Nah, mungkin ini adalah salah satu perwujudannya. Memang ini dia. Itu dia. Dulu itu dibeda-bedakan. Cuman yang saya tantangannya ke depan adalah yaitu tadi ketika yang rawat inap jangan sampai kita intinya kita pengen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi standar mutu sesuai dengan standar biaya gitu. Jadi semuanya meningkat.
Berarti kalau untuk pasien tidak ada lagi untuk satu kamar itu satu tempat tidur atau harus semuanya digabung. Betul. Jadi itulah makanya kalau ada bagaimana jika ada pasien BPJS yang menginginkan pelayanan perawatan eksklusif, misal satu kamar hanya 2 atau 1 bed dan lain sebagainya. Kelihatannya dengan rawat inap standar ya harus sesuai. Nggak bisa. Paling mungkin masuk di kasur itu cuma poli ya untuk rawat inapnya enggak? Ya, untuk rawat inapnya kan VIP. Nah, VIP ini kan hanya 10%. Ya, selama itu tercover. Tapi nggak usah khawatir. Sebenarnya juga masyarakat Indonesia juga harus berubah. Ya. Jadi jangan hanya dituntut rumah sakit aja yang berubah. Tapi pola pikir masyarakat juga yang harus berubah. Apa contohnya yang berubah itu? Jadi ketika orang sakit, ini kan terbiasa saya perhatikan ya. Itu tuh satu kampung, satu RT datang. Pengen nengok. Karena kebiasaan ini ya. Nah, ini era airborne disease begini, saya pikir mereka juga harus mendisiplinkan diri. Kalau di luar negeri itu, satu kamar berempat misalnya. Ya udah ditinggalin aja pasiennya. Ruang tunggu yang ini keluarga sendiri. Paling nanti kalau misalnya mau jam besuknya itu hanya ketat beberapa jam saja. Harus dibiasakan begitu. Karena ingat, kewajiban dari masyarakat juga harus paham bahwa ketika mereka datang ke rumah sakit menjenguk, sebenarnya mereka juga berpotensi mengirimkan bibit penyakit bakteri. Karena dari tangan, dari mulut, dari yang disentuh itu, padahal yang kita hadapi adalah orang-orang dengan imunokompromis yang sedang sakit lah, sedang lemah. Jadi bisa mudah tertular. Memperburuk malah nanti. Iya, makanya saya kadang-kadang hati-hati sekali. Mereka bilang, wah ini kita sedang berupaya untuk menyembuhkan pasien. Misalnya pasien taruhlah dengan infeksi habis pasca bedah. Ini agar supaya cepat sembuh harus steril kan? Karena luka yang steril semakin cepat sembuh. Wah pengen datang rame-rame. Karena ini Pak, mungkin ya kebiasaan dari dulu ya. Kan ada juga anjuran kalau orang sakit itu didoain. Ya gini. Jadi memang di sana ada pakai tanda pengenal. Karena supaya juga nggak ini, jadi satu-satu gantian. Nggak boleh orang rame-rame banyak. Karena kalau banyak kan juga intensitas, jadi pekerjaan dari para dokter, perawat dalam memberikan layanan juga jadi stres. Dan pasien yang lain juga akan merasa mohon. Jadi kalau buat keluarga pasien, kalau ingin jenguk, ya tolong diikuti aturannya. Iya. Kalau hanya bisa 1 orang, 2 orang, jangan RT di bawah. Iya, kita paham harus ditengok, harus dijenguk. Tapi kan bisa ditengok, dijenguk ketika udah sembuh gitu. Betul. Ya, Pak Duet, ini kita ada video lagi tentang harapan warga terhadap rumah sakit daerah. Kita bisa lihat videonya. Mulai Juli, BPJS Kesehatan resmi menghapus adanya klasifikasi kelas. Seluruh pasien akan mendapatkan pelayanan sama, tanpa pandang kelas atau strata. Bagaimana pula komentar soal pelayanan rumah sakit plat merah itu selama dipimpin Dr. Haidir sebagai Direktur Utama? Kita simak, ini kata warga. Pertama saya pelayanan harus dengan cepat gitu ya. Kalau ada tindakan yang misalnya kecelakaan gitu, pengen sih cepat gitu ya. Gitu aja sih. Lebih bagus lagi lah ke depannya gitu penindakannya.
Selama ibu yang rasain, alhamdulillah sih pelayanannya bagus. Kalau ibu rasain mah, pernah anak saya juga gitu, nggak ada perbedaan. Alhamdulillah yang saya punya BS itu, alhamdulillah bagus, saya yang rasain kan. Oh, sebegini kalau apa ya, kayak maaf ya, orang tua saya kayak infus gitu, infus harus dipanggil dulu gitu kan, dipanggil dulu penggantian infus itu, rasanya pengennya jangan lama gitu, pengennya tindakannya dilihatnya 2 jam sekali gitulah, dikontrolnya gitu, perawat yang sakit itu. Banyak anggota-anggota kami yang relawan dari SBS membawa pasien-pasien ke rumah sakit Kota Bogor. Nah, tapi ada kendala juga, tapi kadang kan pasien-pasien yang kami bawa itu karena pakai program BPJS PBI. Kadang PBI itu ada tunggakan yang belum terbayar, akhirnya tidak bisa tembus untuk dirawat. Makanya kami di sini butuh bantuan dari anggota dewan maupun dari Pemkot Kota Bogor. Memang notabene untuk pelayanan kesehatan itu sebenarnya kalau pelayanannya bagus, cuman ada benturan masalah BPJS PBI. Yang memang kalau misalkan yang belum terbayar, tercover 1 bulan 2 bulan, itu aja kendalanya. Kalau pelayanan rumah sakit, alhamdulillah untuk Kota Bogor mantap, kalau cuman program-program BPJS yang belum tercover semaksimal mungkin. Nah, jadi pelayanan BPJS itu ada BPJS bantuan PBI, ada BPJS mandiri. Nah, di sini sosialisasi BPJS mandiri tidak semaksimal mungkin yang diarahkan ke masyarakat untuk BPJS PBI, karena banyak masyarakat notabene yang memang harus pakai BPJS bantuan, ternyata dia didorong untuk BPJS prabayar. Nah, pada akhirnya dia tidak ngeh pembayaran itu ternyata tiap bulan sekali. Nah, akhirnya 1 bulan 2 bulan dia tidak bisa terbayar. Nah, ini ada tunggakan, itu otomatis tunggakan tuh, kalau misalkan 5 bulan tunggakan 5 bulan. Tapi kalau misalkan PBI, ya alhamdulillah pelayanan BPJS PBI untuk rumah sakit Kota Bogor bagus pelayanannya. Ya memang ada hambatan-hambatan masalah tentang kamar paling antar rumah sakit itu aja. Ya, kami dari tim RSBS relawan Siaga Suban, khususnya langkah-langkah kami untuk masyarakat, kami minta rumah sakit kalau bisa tim kami membawa pasien ke rumah sakit Kota Bogor, minta biarpun BPJS-nya ada tunggakan, tolong minta diproses secepat mungkin karena menyangkut nyawa pasien untuk masyarakat Kota Bogor. Itu aja paling penting. Alhamdulillah baik, pelayanannya pun juga bagus, pelayanan pun juga cepat. Sama aja sih, saya biarpun pakai BPJS PBI, tapi alhamdulillah pelayanannya juga bagus. Pokoknya saya pengen lebih bagus pelayanannya, lebih cepat. Pelayanan BPJS PBI atau BPJS Mandiri itu harus disamakan. Terus pokoknya saya pengen lebih bagus aja. Itu tadi kita lihat komentar berharga, rata-rata positif tentang RSUD Kota Bogor. Jadi pelayanannya sudah baik. Informasi dari warga, ini bukan informasi dari saya. Terus ya soal BPJS-nya juga tidak ada masalah, kecuali tadi ya yang soal PBI yang menunggak. Sebenarnya tadi kita sudah singgung ya, yang ada jakat yang buat oleh karyawan. Ada tadi yang menarik buat saya, ibu-ibu yang bilang pergantian infus itu kadang suka lama. Ini masalahnya sebenarnya apa itu? Ya, jadi memang kalau lagi ramai itu beberapa kali kita ada satu bagian pelayanan medik, bagian seksi rawat inap, sama bagian keperawatan, itu biasanya akan terus intens tentang mutu layanan. Jadi di dalam service excellence ini masuknya pada dimensi responsif. Responsif. Nah, ternyata
saya baru menyadari bahwa manusia itu bukan robot ya. Iya betul. Jadi Butuh istirahat. kebayang ya kalau seandainya lagi penuh full, Nah, itu satu perawat itu kita udah banyakin ya perawat. 1 paling 5, 1 kita harapkannya itu ya. Tetapi pada kenyataannya ketika full dengan tuntutan yang sangat tinggi di era, misalnya di era COVID, iya, kok terpecah lagi. Kita harus ngatur-ngaturnya nggak mudah itu. Iya. Jadi kita dimasukkan ke ruang COVID itu dipecah lagi. Jadi akhirnya perbandingan satu pasien itu bisa besar sekali menanganinya. Satu perawat. Satu perawat bisa Banyak. Jadi ini belum lagi nih sini. Ini sana sudah habis. Baru sana sini sudah. Kadang-kadang begitu. Saya akui itu. Iya. Nah, jadi ini karena kondisi situasional yang pada saat itu. Iya, Mungkin hal ini ada standar memang di dalam keperawatan, asuhan keperawatan itu berapa tetes per menit, berapa tetes yang diberikan per menit. Nah, ini akan habis berapa Iya, jam. sudah Itu udah ada dihitung ya. catatan, udah ada dalam hitungan. Berarti sebelumnya 1-2 jam sebelumnya dia harus sudah memantau Gitu, untuk ya. penggantian dan lain sebagainya. Dan kita makanya kan bekali bel tuh sekarang ya, Oh, ada. belnya. Cuman bel pun kadang-kadang pasien lagi riweuh di sana perawatnya tuh. Nah, jadi banyak karena memang otomatis memanage itu tidak mudah ya. Nah, ketika pasiennya pas dengan jumlah beban kerja itu menjadi nggak masalah. Tapi Bukan begitu mudah. overload ketika pasien COVID naik, nah udah dibagi kan. Iya. Ini jadi cabutan, ini misalnya di ruangan batu tulis, di ruangan sempur, di ruangan sekian, pindah ke sini, ini pindah sana. Pakai pasien dari ICU, pindah ke ICU COVID, pindah ini. Nah itu, waktu kemarin itu benar-benar hektik kita. Iya. Dan itu memanagenya luar biasa. Dan kami terpaksa menarik tenaga kontrak. Oh. Perawat-perawat kontrak untuk memenuhi itu. Iya. Semua. Dan itu dibiayai oleh BLUD murni gitu. Iya. Tidak Nah, ada- jadi artinya juga kan dari Kemenkes, dari tagihan Kemenkesnya kita bayarkan untuk itu. Nah, itulah lebih kurang. Nah, Jadi mohon maklum kalau tadi keluhannya Kalau lagi banyak- penggantiannya infus cepat, Oh. karena tadi sudah diceritakan sama Ibu. Banyak yang juga memerlukan pertolongan, perawatan. Jadi iya. tidak bisa harus hari itu detik itu juga Iya, harus dilayani. iya. Bukan harus dilayani juga. Nah, tadi kita sempat menyinggung soal Pembangunan, di iya. RSUD. Jadi Ini kalau yang kita lihat kan di depannya ini masih gedung yang iya, lama, gitu. betul. Nah, Jadi gimana itu, Pak? jadi benar di dalam ketika saya dapat di sini jadi dirut RSUD itu di tahun 2019, kita sudah punya master plan. Ya, Master Plan. Master plan itu pembangunan 6 blok. Sebenarnya untuk ukuran RSUD kita kalah. Itu cuma 3,2 hektar. Kecil sebenarnya. Makanya kita dengan animo yang tinggi ini, mau nggak mau kita harus ada rencana yang expand untuk membangun. Nah, sementara untuk membangun kita butuh dana kan. Iya. Butuh dana, butuh finance untuk ke sana. Mau nggak mau dari pemerintah lah, karena Iya, di pemerintah kota. Nah, kita ini bangunan, jadi ada rencana master plan itu ada 6 blok. Ini 6 blok lagi. Jadi blok 1, blok 2 sudah terbangun. Blok 2 dan blok 3 untuk kelas rawat inapnya sama ruangan bedah. Nah, yang IGD dan poliklinik itu masih peninggalan Iya. karya bakti. Karya bakti kan. Nah, jadi peninggalan Itu karya umur bangunannya udah puluhan tahun mungkin. 38 tahun. 38 tahun dan biaya pemeliharaannya juga bikin pusing. Bikin pusing itu. Jujur aja saya harus ini kesini terus keliling ya untuk memperbaiki ini sini bocor, sana bocor. Aduh, liar orang. Akhirnya saya buat oke, kita master plan. Alhamdulillah dengan adanya COVID Iya. kemarin kita jadi cukup orang-orang dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat memberikan Atensi juga ya. apresiasi bahwa kita ini ada di ibu kota sebenarnya. Iya, betul. Karena istana presiden Iya, ada di sini. sini. Akhirnya kita dapatlah Banprov. Banprov itu kita sendiri yang jalan waktu itu ke
dengan izin dari Pak Wali Kota kita bawa surat beliau, kita nggak mau pakai ini yang aneh-aneh lah, pokoknya kita jalankan normatif, kita kasih, kemudian melalui Bapeda juga, GBKAD sini mendukung ke sana, akhirnya dapat lah. Untuk blok 1 itu nilainya besar sebenarnya, kebutuhannya itu 175 miliar. Karena kita pengen memberikan yang terbaik. Kita pengen 4 lantai bangunan yang super modern. Itu Cuma bangunan ya, belum sama baru bangunan lah. Kita pengen satu itu ternyata baru dapat di ACC-nya 50 miliar. Berarti hanya seperempatnya. Tapi ini kalau menurut saya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebayang kalau semuanya dikasih, bro, poliklinik pindah kemana? Biar saya. Nah, terus yang blok 4 itu juga kita dapat apresiasi dari Kemenkes. Jadi melalui DAK 41,6 yang sekarang sedang berjalan pembangunannya. Jadi nanti kita lagi usaha lagi dari sekarang ini untuk mengajukan kembali. Kalau pembangunan ini berhasil, bagus. Insya Allah kita bisa membangun lagi lanjutannya untuk blok 1 yang poliklinik yang 4 lantai. Jadi di 2023 Desember kita akan punya rumah sakit yang bagus, harapannya. Itu selesai dibangun 2023? Itu 2022 ini Desember harus jadi. Itu baru tahapan pertama. Itu tuh jadi belum jadi bangunan tuh. Baru 3 lantai. Yang 1 baru 2 lantai. Itu pun baru IGD sama poli. Ya. Sementara yang poli besarnya itu belum jadi. Jadi ini harus diperjuangkan lagi tahun depan. Terus ada yang bertanya, loh, mau ngebangun kan resikonya besar begini. Kalau saya melihat selama kita benar dan ini amanah, doakan kami agar kita nggak boleh main-main lah untuk hal seperti ini. Tidak ada interest, nggak boleh. Semuanya harus berjalan karena kita punya CCTV yang paling hebat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebenarnya kan berat, tanggung jawabnya berat, besar. Belum lagi nanti periksa ini itu. Yang penting kita normatif saja. Makanya saya pikir kalau mikirin takut, kapan kita punya rumah sakit yang bagus? Makanya saya pikir ya bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Betul. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Sekarang udah dirubihin itu bangunan yang IGD. Nah, mindahin IGD itu dari Januari. Di IGD harus bikin IGD yang baru, yang dipindah ke belakang. Terus di situ kan ada radiologi. Radiologi dipindahin ke belakang. Itu mindahin itu harus mindahin timbal, harus ngurus perizinan lagi. Memang berat, tetapi inilah yang bisa dilakukan oleh insan RSUD. Karena kalau nggak dilakukan, nggak maju-maju. Nggak bakalan maju. Memang mau nggak mau pulang malam terus, jujur. Ya, pegawai-pegawai juga saya ngelihat, waduh, ini semangatnya luar biasa. Untuk mewujudkan bisa pembangunan selesai di Desember ini. Yang memang mudah-mudahan ini bisa kita kawal bareng, bersama-sama kita kawal sehingga saya juga membentuk satuan pendukung. Jadi sudah ada MK, ada tenaga ahli, saya bikin lagi SK pendukung. Jadi pemeriksa untuk ketika belum dipasang semennya, batunya, besinya, kita minta diperiksa dulu. Jadi sebelum dipasang kualitasnya harus bagus. Karena membangun rumah sakit beda dengan membangun sekolah. Karena ini kan untuk lama harus. Karena tadi kalau misalnya 5 tahun harus diganti, harus direnov, itu nggak bisa. Repot. Betul. Cuman memang kita kesedikitan lahan dan saya ngerasa banget sekarang. Belakang udah nggak bisa. Nggak bisa. Ke samping. Nah, udah itu kan segitu aja 3,2 hektar. Iya, nggak bisa penambahan ke mana? Nggak bisa. Jadi makanya saya ini yang parkir yang kasihan. Parkir ini mau nggak mau kita pinjem rumah susun untuk parkir pegawai itu pun mau jadi penuh, kasihan. Jadi saya pikir kita berterima kasih lah sama penduduk rumah susun yang mau
diganggu sama kita yang sedang membangun ini. Baik-baik mereka itu mangga dokter silakan ya Pak. Nah, jadi kita itu kan merasakan, waduh ini benar-benar ya, pembangunan ini berat nih, ini fase terberat ini. Mudah-mudahan kemarin kan sempat ramai itu yang tanah akhir PLBI di Citai di Bogor. Mudah-mudahan bisa jadi dihibahkan buat RSUD. Amin. Karena lumayan juga itu kalau ada pembangunan tambahan di situ. Nah, Pak Dirut, kita ke segmen TV ini, kita coba ulas balik tentang sosok Pak Dirut. Sebenarnya pernah mimpi nggak untuk jadi Dirut RSUD? Gimana Pak Dirut? Dengan segala kerewetannya, dengan segala tanggung jawabnya, dengan segala masalahnya, dulu pernah mimpi dan membayangin nggak untuk hari ini gitu? Aduh, saya mah nggak pernah tuh. Saya mah dulu kan di Kepala Puskesmas Mekarwangi. Betul. Malah saya waktu itu ingin berhasrat untuk pensiun. Pensiun dini. Kenapa? Karena pada saat itu kebetulan kita juga kan aktif di pesantren Alihya. Iya, betul. Ngaji sama Abi Tamrin pada saat itu. Pulang umroh 2018, ketika jadi kepala puskesmas dipanggil ibu kepala dinas Borubaya. Ayo Ilham, kamu harus ikut bidding. Saya tugaskan. Jadi yang kita ditugaskan untuk ikut bidding. Ya sudah, kita ikuti saja prosesnya. Baik karena hanya menjalankan tugas. Menjalankan tugas, kemudian ikut proses bidding itu. Pas open bidding itu ya saya kira bukan saya menang. Begitu nggak kepikir sama sekali, begitu dapat malah saya ngomong sama Abi Tamrin, Bi gimana ini Bi, saya kepilih. Aduh Bi, ya kumaha, aduh. Bukan gelisah. Bukan karena nggak mau ya, tapi mau. karena tanggung jawab gitu. Akan lebih iya, besar. amanahnya gitu. Besar. Ini abot ya Bi, abot. Bismillah. Baru di situ kata-kata Abi sampai sekarang saya dengar. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladangnya akhirat. Jadi kamu tuh ditaruh sama Allah di situ. Itu ladang kamu. Nah, satu itu. Makanya kalau ditanya pernah mimpi, enggak. Kemudian bisa sampai seperti ini hanya menjalankan amanah. Amanah itu harus. Waktu saya juga, saya menyadari bahwa menjadi direktur itu jabatan politis juga. Jadi paling sebenarnya saya malah mikir waktu pembangunan blok 3, wah ini saya mah jadi direktur tersingkat ini. Desember ini nggak beres, saya paling udah nggak jadi ganti lagi kan gitu. Tapi ya kita nggak tahu, makanya saya bilang bagaimana Allah saja. Artinya tahwid itu mangga Allah disanggakeun ku abdi gitu. Karena kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, kan begitu. Jadi semuanya bagaimana Allah saja yang mengatur kehidupan. Sehingga saya juga nggak goncang lagi. Bahkan kalau menurut saya, Kota Bogor beruntung punya Dirut. Ya enggak lah. Enggak. Mudah-mudahan juga bisa lanjut di periode selanjutnya gitu. Nah, segala karena puji. sudah banyak hal yang dilakukan. Sebenarnya saya merasa karena waktu yang singkat ini, karena jabatan yang singkat, kita harus ngejar sampai di 2024 semua amanah. Tanggung jawab ini diambil, tanggung jawab besar ini karena ingin memberikan yang terbaik. Saya itu paling bahagia kalau Cik Mimin dan Mang Encep yang pakai kebaya, pakai sandal jepit, tersenyum masuk ke RSUD yang penuh AC, naik eskalator, terus saya dapat layanan terbaik. Itu aja, saya pengen senang membahagiakan manusia saja, membahagiakan. Karena waktu di puskesmas juga sama. Intinya saya juga ingin menularkan, memudahkan urusan orang. Kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Ini kan terbiasa orang-orang mempersulitkan. Kalau menurut saya, tadi jawaban, kalau nggak punya BPJS, nah sekarang kita buat lah. Kita punya zakat. Kalau orang yang tadi nunggak, kalau memang benar kita bantu dengan zakat kita. Dibayarkan tunggakan BPJS ya. Tunggakan BPJS. BPJS bisa mengcover. Betul, mengcover itu. Jadi sebenarnya yang kita kasih adalah kailnya, bukan ikan. Bukan ikannya. Gitu. Tapi sambil kita juga bilang, kadang-kadang
jadi miskin mendadak papayahan. Sering juga saya ketemu, begitu didatengin ke rumahnya, ya geningan, ayaan ya gitu. Kadang-kadang, ngapusi, bohong Iya, gitu, mimintaran. Niatnya sudah baik lah. Akhirnya begitu dilihat, Pak Dirut, kumaha ieu? Sudah tuh. Kalau kayak tos kieu mah udah bantos lah. Mudah-mudahan urusan dia bohong atau nggak bohong urusan Allah aja. Karena kan awalnya dia sudah bercerita nggak mampu. Cuman eta teh jadi doa manehna eta teh nya. Jadi bener-bener nggak punya duit sih ya. Nah, ya kalau kita ulas lagi ya Pak Dirut, ketika Pak Dirut sudah terpilih menjadi Dirut, kemudian dalam pekerjaan yang dulu sebagai kepala puskesmas sekarang jadi Dirut. Iya. RSUD yang berbeda pasti ya pekerjaannya, tanggung jawabnya juga berbeda. Iya. Hal utama yang dilakukan ketika itu Pak Dirut apa sih? Sebenarnya pengorbanannya cukup banyak. Dulu saya kan praktek. Iya. Praktek, ada pasien. Sekarang saya nggak sempat praktek. Yang pertama. Gitu, nah, dulu kan terkenal juga itu. Ya udah itu mah jadi nggak sempat. Tapi memang bukan itu kan yang kita cari. Sekarang ada lagi manfaatnya lebih banyak untuk orang. Ya. Karena faslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa naqulil muslim. Ada yang tidak bisa mengalahkan dua perkara. Iman kepada Allah dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi yang paling banyak manfaatnya. Nah, kemudian ketika jadi Dirut yang paling berkesan adalah ketika pertama baru seminggu, baru 2 minggu ya. Di demo baru 2 minggu tengertos nanaonan di demo suruh turun. Aku mah ya ceritanya ya. Gara-gara bangunan mangkrak gitu. Hadapi aja dengan hati bersih, dengan baik. Terus saya bilang ya kita sabar aja. Nanti saya ngomong sama yang demo itu. Hari disuruh mundur nanti otomatis kalau Desember nggak jadi ya saya akan mundur dengan sendiri gitu. Jadi memang PR-nya berat waktu itu. Nah karena waktu itu baru 47% di bulan Oktober tanggal 28. Ini harus kebut sampai 100% di bulan Desember. Jadi mau nggak mau ya sholat tahajudnya di sana, di bangunan itu. Jadi di lantai 4 gedung belum jadi ya kita mohon sama Allah sambil kita minta ditambah manpowernya sampai 700 kalau nggak salah pegawai yang dipekerjakan untuk mengejar ketertinggalan. Nah tadi Pak Dirut, kalau Pak Dirut menyinggung soal klinik Dr. Ilham yang sempat dulu ramai, terus kemudian tidak bisa, ada keinginan lain nggak untuk kembali lagi? Kalau sekarang ditambah lagi, saya juga jadi ketua ini juga bingung saya. Mau nggak mau sekarang mah ngurusin orang aja deh. Jadi kalau mau yang dulu jadi langganan gimana itu nanti? Kan ada bisa ketemu di RSUD. Oh bisa ketemu di RSUD ya. Jadi mereka tersenyum juga di RSUD gitu. Tidak terpaku dengan ya. Jadi saya juga melihat di klinik itu sekarang sudah saya tutup dan memang tidak punya waktu. Sehari bisa puluhan. Oh ya udah ya mah sudah. Jadi artinya memang kalau kita praktek dulu pernah saya coba begitu pertama. Iya nggak apa-apa itu mah rezeki dari Allah itu. Jadi saya masih ingat itu waktu awal jadi Dirut masih sampai bulan Oktober, November, Desember masih praktek. Sakit saya. Sakit karena capek. Capek dan mengecewakan masyarakat. Kenapa? Karena pulang-pulang seharusnya jam 4 sudah buka, baru buka jam 7. Oh, praktek sampai jam 12. Wah, ini nggak sehat. Nggak sehat ini. Ya, daripada sakit, ya sudah kita stop gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin ya ketika sudah selesai tugasnya di RSUD, itu akan dibuka kembali. Apanya? Kliniknya. Kliniknya bagaimana Allah saja. Tapi ya kita mah intinya yang paling penting mana yang paling manfaat. Mungkin kita akan lebih beralih karena sekarang dengan Abitam yang tidak ada, sekarang saya juga harus aktif di Alihya juga. Mau tidak mau ya saya mungkin ke sana. Gitu.
begitu. Kalau uang mau dulu nggak akan cukup, betul. Uang mah Nggak akan ada habisnya nggak ada dikejar, ya? habisnya, nggak ada Iya, habisnya. betul. Sementara waktu kita singkat kan. Iya, kita kan di dunia sementara. Iya. Yang dilakukan. Oke, Pak Dirut, ini kita udah nggak terasa ngobrol sejam mungkin ya. Iya. Jadi terakhir, pertanyaan terakhir dari saya, Pak Dirut. Arti kesehatan buat Dr. Ilham. Sehat, jadi yang namanya sehat itu sehat jasmani, rohani, dan sosial. Jadi- Jasmani berarti sehat. Nah, fisiknya sehat, rohaninya juga. Rohani. Rohani supaya sehat gimana? Hubungannya dekat, spiritual sama Allah, belum Allahnya diperbaiki. Kalau kita hidup hese, kalau saya sih punya rumus gini, hidup hese, merege hese, hidup susah, banyak masalah, tanya dulu maksiat apa yang sudah kita perbuat. Maka perbaikilah hubungan dengan Allah. Yang pertama. Jadi hubungan Allah itu nomor satu. Baru yang kemudian sehat sosial. Yang terbebas sehat sosial itu bebas orang-orang daripada kejahatan mulut. Karena siapa? Belum minanas juga Betul, hablum minanas. Jadi sekarang kan banyak yang nggak sehat secara sosial. Banyak hoak, banyak fitnah. Ya, semuanya menyebar fitnah. Sebenarnya begini, kalau saya melihat siapa yang mengenal ada penolong yang lebih baik dari Allah, dia tidak mengenal Allah. Dan siapa yang mengenal ada musuh yang lebih jahat dari dirinya, dia tidak mengenal diri. Jadi bisa dikuat tuh nanti tuh. Jadi sebenarnya yang paling jahat itu adalah diri sendiri, hawa nafsu ini. Jadi jagalah perkataan, perbuatan agar jangan banyak orang Iya. itu. Dari apa yang sudah kita lakukan itu akan berbalik dengan kita sebenarnya. Ya sebenarnya seperti apa yang memang ada CCTV yang selalu melihat. Tadi ya, Allah yang selalu mengawasi. Entah itu mendengar, melihat. Iya. Jadi mau nggak mau kita kan makna takwa itu kan kalau sebenarnya kan banyak definisi takwa. Iya, betul. Tapi kalau menurut saya pertama menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, disertai pengabdian kepada Allah dan takut sama Allah. Gitu. Udah itu aja. Luar biasa. Ini banyak quote-quote yang bisa kita promosikan ini ya. Karena banyak perkataan-perkataan yang bijak dan memotivasi. Ya. Oke, Pak Dirut, terima kasih. Ini sudah 1,5 jam mungkin ya. Kita ngobrol nggak kerasa. Banyak hal yang kita dapat. Mudah-mudahan Pak Dirut selalu sehat. Amin. RSUD makin maju. Amin. Dan banyak masyarakat yang tertolong. Amin. Karena saya yakin bahwa RSUD tadi tidak hanya profit oriented, tapi juga mendepankan sosialnya. Betul. Menolong orang adalah Amin. lebih utama dibandingkan mencari rezekinya. Mohon betul. Dari duitnya. Terima kasih Pak Dirut untuk sudah mampir di sini. Jangan Sama-sama. takut nanti kita Siap. ngobrol lagi ya. Siap. Pak Dirut, terima kasih Siap. banyak. Oke.